Baik, Bapak Ibu, kita langkah awal adalah memilih paper yang akan kita review, ya, sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang inverter. Nah, setelah kita searching dari paper 5 tahun terakhir, kita dapat sebuah paper yang berjudul Overview of Grid Connected to Stick Transformerless Inverter Design. Ya, setelah kita baca di abstraknya, ternyata di paper ini akan mereview tidak hanya inverter saja, ada beberapa komponen yang akan direview. Nah, karena dia mereview beberapa komponen dan kita mau mereview tentang inverter, maka kita cari langsung ke bagian yang mereview inverter. Ya. Nah, kebetulan ini dapat DC to AC inverter. Nah, cara pertama kita blok supaya apa? Karena ini dalam bentuk PDF. Kita inginnya yang editable. Jadi yang bisa diedit. Maka kita pindahkan teks ini ke teks editor. Oke, kadang kalau kita copy ini nanti header-nya pun kadang terikut. Jadi ini maaf, ini sepertinya tidak boleh diedit ya. Oh, ada. Oke, cukup kita tinggalkan sementara paper ini ya. Kita akan beralih ke Notepad. Ya, sebetulnya kalau pakai MS Word langsung bisa, kemudian nanti kita pakai Mendeley untuk menyimpan hasilnya itu lebih baik. Tapi untuk kali ini kita pakai Notepad saja biar ringan. Tidak lama prosesnya. Oke. Saya sudah share Notepad. Nampak Bapak Ibu Notepad-nya? Siap, nampak Pak. Oke, teksnya kecil atau besar? Kecil Pak. Kecil ya. Kecil, Pak. Kita besarkan. Nampak Bapak Ibu? Ya. Nampak ya? Nampak ya? Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Di sini saya akan rapikan sedikit. Inverter adalah sebuah, ini pengertian. Ini pengertian untuk membangkitkan ya output dengan frekuensi dan magnitude yang tertentu. Ini pengertian. Kemudian kita bisa ganti-gantikan. Ini mungkin perlu bahasa Inggris ya, tapi ini saya buat sini pengertian. Ini bagus papernya karena pengertian pun dia tidak mengarang, dia punya referensi. Ya. Siapa kita, karya kita sudah banyak atau tidak? Kalau kita membuat definisi tanpa referensi. Kemudian ini klasifikasi. Ini paper yang bagus, kita beruntung ya, dia cepat dapat. Kemudian generalis CSI, oke. Masih dalam klasifikasi. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga, single phase inverter involve power stack of 2 legs. Oke. Ya, ini komponen. Ini cukup bagus ya. Dia lengkap. Komponen inverter. Kemudian for power system, DC input voltage level of single inverter should be greater than peak voltage of the inverter line to line AC voltage. The important. Oke, ini ada problem and requirement. Cukup lumayan ya. Jadi kalau dapat paper utama yang bagus, kita pun juga mudah untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, kemudian ini supaya important of this insulator. Oke.
Ini tadi halaman terikut ya. Jadi ini switching device. Switching device. Mohon maaf ini saya cepat karena mungkin sedikit sudah terbiasa. Oke, design of grid power inverter. Oh, ini judulnya, oke. Desain. Ini judul ya, subjudul ya. Ada di papernya tadi subjudul. Sebentar ya. Karena kan satu section saja yang saya copy paste. Oke. Switching. Oke. Dia masuk ke desain. Ya, dia satu judul sendiri, yaitu memang desain untuk grid tied PV inverter. Jadi ini untuk yang sel solar cell yang nyambung ke PLN ya, nyambung ke PLN. Ini sudah satu judul ya. Inverter grid design as oke, kita buat saja design requirement ya. Banyak tidak? Oke, sebentar ya. Saya batasi saja karena kita kuliah ini waktu kita terbatas, maka yang desainnya saya hapus dulu ya. Jadi sampelnya yang di atas saja. Oke, ini yang mau kita kembangkan Bapak Ibu. Ini kan kita ambil dari paper utama ya. Sekarang kebutuhan kita, kita bagaimana kita membuat tulisan kita sendiri. Nah, yang kualitasnya kalau bisa lebih baik. Kan itu tujuan kita. Kita nggak mau nyontek, tapi kita mau buat tulisan kita sendiri yang lebih baik dari ini. Oke, mari kita buat paper kita sendiri. Yang pertama, berdasarkan pengertian yang dibuat di paper ini, ya, inverter adalah sebuah ya, konverter elektronika daya yang mengkonversikan DC ke AC, ya. Kemudian membangkitkan output sinusoidal dengan frekuensi dan magnitude yang terkendali. Oke, jadi ada dua kunci di sini, ada convert DC ke AC, kemudian besarannya dan frekuensinya dapat diatur. Saya mau buat punya saya sendiri. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sajalah ya. Ya, kita buat inverter adalah alat yang mengubah ya arus, sebetulnya arus atau tegangan ya, tapi terserah, arus AC DC ke arus AC. Silakan kalau mau buat arus dan tegangan DC ke arus atau tegangan AC ya. Ini mau kita buat, silakan Bapak Ibu. Kalau saya mau bikin lebih lengkap boleh Pak, boleh silakan. Misalnya apa? Dalam sistem kelistrikan ya, ada beberapa konverter seperti, atau buat ada beberapa konverter seperti konverter AC ke DC. Saya buat tanda kurung ini ya, DC ke DC saya buat tanda kurung ya, AC ke AC saya buat tanda kurung, dan DC ke AC. Pak, apa tanda kurung itu Pak maksudnya? Ini ya. Jadi seperti konverter AC ke DC, AC ke DC ya. Saya balik lagi ke browsing ya, browser ya. Saya stop share ini, kemudian saya share browser balik. Yang mana ini? Ini dia. Saya balik lagi ke browser dan saya pindah ke googlescholar.com ya. Oke, saya mau cari AC DC converter.
Salah ketik sedikit apa-apa. Saya mau 5 tahun terakhir. Magnetically controlled single stage AC DC converter. Perlu kita baca? Silakan. Mau tidak dibaca? Silakan. Kenapa? Karena ini sampel perubahan AC ke DC papernya, ya. Jadi kalau ini kita baca, dia akan cerita tentang konversi AC ke DC. Dan papernya bagus nih, IEEE transaction. Ya, jadi kalau sumbernya bagus, berarti kita termasuk orang yang bagus. Tergantung kita. Ada mahasiswa referensinya tesis mahasiswa lain, bahkan skripsi anak S1, memang kualitas dia mungkin seperti itu. Kita nggak mau seperti itu, kita mau yang referensinya pun top, maka saya ambil ini. Perlu saya baca, silakan kalau punya waktu baca, saya hanya perlu sampel paper yang menceritakan tentang AC ke DC. Maka saya balik lagi ke, oh ini tadi sudah tahu ya caranya ya, ini kalau kita baca, ini kalau kita mau mensitasi ininya, kita klik tanda apanya, baru kita pilih mau pakai apa, MLE, ISO, harus seragam, Kita balik lagi ke screen kita. Itu jelek ya, ini termasuk jelek, tapi karena untuk kuliah awal ya kan. Di sini kita buat, oh ini referensi pertama ya kan, referensi pertama udahlah taruh bawah saja, ke bawah kita 1. Kadang Bapak Ibu, karena di sini ada angka-angka yang berasal dari paper tadi, saya mau buat A sajalah biar nggak tertukar ya kan. A, referensi A saya buat di sini. Referensi ya A. Kenapa nomor tadi masih saya pakai nanti? Dapat satu referensi saya tentang ini. Kemudian DC ke DC cari. AC ke DC cari. Kemudian DC ke AC cari. Mungkin paper yang kita pakai ini bisa jadikan dia tentang DC ke AC bisa kita pakai. Nah, Oke. Dalam sistem kelistrikan sudah. Kalau mau bikin kalimat pengantar yang lebih cantik lagi silakan. Kalau langsung saja, inverter adalah alat yang mengubah arus DC ke arus AC. Oke, inverter banyak digunakan untuk aplikasi. Kalau mau kaya akan referensi silakan. Kan ini kita bisa kembangkan. Nanti ketika menulis tesis, Pak, 1 halaman dikembangkan jadi 4 halaman kan gampang, tinggal mengextend masing-masing. Jadi inverter banyak digunakan aplikasi A, B, C. Kalau mau ya, ini mungkin lebay, tapi terserah. Dan D. Loh Pak, ini apa maksudnya kok Bapak nggak kasih aplikasi apa? Ya saya nggak tahu, saya belum tahu ya. Misalnya dan aplikasi ini solar cell. Ini misalnya solar cell dan aplikasi solar cell. Oh ternyata dia bagian D ya. Sorry kok D lagi. Ini tertutup apa kita sebentar. Oke. Tapi A-nya sudah di atas, oh ya ini A, B, C, D. Berarti kita ini contohnya E, ya, ini F, ini G, ini H. Kebetulan H ini yang paper kita bisa kita pakai, oh bisa. Cari lagi. Nah, jadi hanya untuk deskripsi ya kita apa. Kemudian kita apalagi ini yang kita kutip ya. Oke. Nah, berarti yang 30 kan ini di sini. Nah, ini 30. Ya. Kemudian saya hapus karena ini sudah di-cover ya, mengubah arus DC ke AC ya. Sudah di-cover yang pertama ya. Oh, ini 30 referensi dia. Saya mau referensi karena ini kita pakai untuk solar cell, saya mau pakai referensi paper yang kita baca tadi. Sebentar, saya balik ke... Ini lagi notepad kan yang saya share? Iya, Pak.
Ya, sebentar, saya balik ke paper yang tadi, apa judulnya ya? Sebentar, overview. Sebentar, saya cari referensinya. Nah, ini dia, dapat. Balik lagi ke Notepad. Oke, jadi kalau dari sini ini referensi A, B, C, D, kemudian ada E, F, G, dan ini paper yang saya citasi sekarang, yang saya ambil tadi sumbernya, H, paper H. Jadi kita harus cari referensi A, B, C, B sampai G, cari referensinya. Kemudian saya masuk ke H, inilah referensinya dari paper yang kita ambil, ya. Seigen M. Jadi referensi itu harus konsisten. Kalau bentuk apa-apa semua. Jadi ini sudah referensi H. Kita balik lagi saya kemari, ya. Ini tadi yang belum saya apa? To generate. Nah, inverter membangkitkan tegangan AC yang dapat ditentukan besar tegangan dan frekuensinya. Ini agak mirip, tapi kalau dicari di bahasa Inggris kan agak beda, ya. Jadi kita tetap pakai kalimat itu, tapi kata-katanya berbeda. Jadi memang karya kita, ya. Bandingkan, to generate sinusoidal AC output with controllable frequency and magnitude, ya. Jadi yang saya buat inverter membangkitkan tegangan AC yang dapat ditentukan besar tegangan dan frekuensinya. Kalau di bahasa Inggris kan sudah tidak mirip, ya. Apalagi kalau ini kita hapus. Oh, bahasa Inggris kita pasti beda sama dia. Jadi kita nggak nyontek bulat-bulat loh. Ini apalah bagi bahasa Inggrisnya apa. Nanti kita contek bulat-bulat, hapus ini, hapus sana, sama terdeteksi, ya. Dan ini referensinya 31. Sementara kita sudah I, ya kan? Sudah H. Maka ini I, 31I. Ya, kita letakkan di bawah, ya. Ini dia I. Kemudian saya stop share, saya tunjukkan bagaimana kita mengambil referensi tadi secara jujur, kita tidak tipu-tipu, ya. Jadi referensi nomor 31 dari paper, sebentar terhalang dia. Mana papernya? Nah ini referensi 31 dari punya dia. Kita tidak menghilangkan karya orang, ya, dan kita tidak copy paste bulat-bulat. Ini dia, Mohan, ya. Nah, dia yang mengatakan harus frekuensinya pun harus tertentu. Kita ketik, saya mau Mohan, mana punya Mohan? Power Electronic, ini aja lah judulnya. Nggak dapat saya judulnya saja coba. Power, oke. Desain ini, oh buku ini, nah ini buku pun sebetulnya nggak terlalu di apa sekarang. Biar formatnya sama loh, maksud saya. Power Electronic Converter Application ada nggak? Nggak nampak ya? Nggak nampak, oke. Jadi karena nggak nampak, format yang tadi saja yang copy tadi saya pakai. Balik lagi ke Notepad. Oke, jadi format yang saya copy dari papernya tadi. Nah, udah berapa referensi nih coba? A sampai I, ya. Ini kan kalau mau dikembangkan menjadi tulisan di buku, ya. Ya, tulisan di proposal atau tesis. Inverter adalah alat yang mengubah arus DC ke AC. Inverter banyak digunakan untuk aplikasi ini, dan aplikasi ini. Kita kan bisa sisipkan kalimat di sini. Yaitu misalnya dari paper E ini kita baca, oh paper E ini mengenai begini. Ceritakan satu kalimat. Ya. Kalau ada yang penting ceritakan satu kalimat, jadi mengembang, kalimatnya mengembang. Oke, sudah. Sekarang klasifikasi. Ya, inverter, saya sambil baca ini, ya, dapat diklasifikasikan dalam dua golongan besar,
ya, yakni yang pertama. Voltage source inverter. Betul ya. Konverter sumber tegangan. Nah, inilah apa? Konverter sumber tegangan. Nah, ini dia letaknya. Bisa dibuat ini komputer. Berarti kan kita perlu mana VSI. Kan gitu. Mana sumber VSI ya. Dan komputer konverter current ya, dan konverter sumber salah sedikit nggak apa-apa lah, arus atau CSI. Kita perlu paper advance tentang VSI sebagai referensi. Jadi ini kita bisa beri referensi J ya. Ini referensi K. Nah, jadi oke, kita bisa hapus. Nah, ya, hapus. Namun demikian ya, untuk aplikasi yang membutuhkan high power AC motor drive, condition VSI was used. Untuk aplikasi solar cell ya, lebih banyak digunakan tipe VSI. Loh, Pak, kok bisa bikin kalimat gitu? Ya, itu berasal dari paper ini. Coba lihat ini. Nih, CSI digunakan untuk aplikasi motor drives, ya, motor drives. Sementara single VSI digunakan untuk studi solar cell. Sebetulnya ini kurang apa juga sih, dia paper ininya yang apa ya, tapi kita menggunakan kata lebih banyak. Oh, ini berarti kita harus ubah sedikit ya, jangan lebih banyak. Untuk aplikasi solar cell lebih banyak digunakan menggunakan. Nah, saya kan tidak bilang CSI digunakan ya, tidak digunakan. Saya hanya menggunakan hanya untuk mengutip yang tadi. Nah, paper yang saya sebut tadi kan nomornya H. Ya, nomornya H, oke? Nomornya H di bawah. Sudah. Ini mau dikembangkan bisa, ya. Tambahkan saja di sini, lihat paper yang ini. Mungkin dia lebih komplit definisinya. Sisipkan di sini. Ya, ini definisinya lebih komplit mungkin. Kita carilah paper yang bagus tentang VSI. Kita cari paper yang bagus tentang CSI. Kita akan tambahkan 2-3 kalimat di sini sehingga bagus, ya, lengkap. Mari kita lanjutkan ke yang komponen. Ya. Komponen inverter single phase atau fasa tunggal. Ya. Involve power stake of 2 legs. DC link kapasitor ya, terdiri dari ya 2 tingkatan pengolahan tegangan. Loh, apa itu maksudnya? Ini bahasa Inggris yang menerjemahkan ini apa? Power stake of 2 legs. Jadi saya bilang 2 tingkat dalam titik 2. Saya buat ini DC link kapasitor dan DC input voltage source ya. Pak, ini kan ngutip langsung, Pak. Iya, ngutip langsung, maka kita buat H. Nah, kalau nggak ngutip langsung pun bisa karena kita ubah-ubah yang contoh di atasnya, ya. Nah, ini kita buat kalimat seperti ini. Karena tipe yang
dibahas adalah tipe PSI ya, PSI ya, maka input voltage ini kan bahasa Indonesia bisa diperbaiki nanti ya kan. Sumber inputnya, sumber tegangan input ya adalah berlevel konstan. Bisa saja seperti itu. Ini pakai konstan. Nanti kalau kita convert lagi bahasa Inggris, wah betul-betul beda ya. Kecuali istilah-istilah ini sebetulnya ngeri nih kita ubah-ubah ya. Konverter sumber tegangan ini kan kadang salah kita mengkonversikan ini istilah ilmiahnya ya. Kalau bisa jangan diubah ya, jangan diubah biar kita waktu kita convert nggak salah pengertian sama peneliti lain. Oh ini maksudnya, ini nama standarnya ya. Nah, karena tipe yang dibahas adalah TPS, maka sumber yang berlevel konstan. Kemudian titik sumber tegangan ini dihubungkan dengan sumber tegangan ini dihubungkan dengan kapasitor link ya, DC link kapasitor. Ya. Kemudian DC input level is determined by the inverter specification, nggak perlu lah ya. Sudah. Mau dikembangkan lagi, baca lebih lanjut tentang PSI, komponennya apa saja mau ditambahkan. Ya. Kemudian ini masuk ke problem, ya. Problem. Jadi tantangan dalam desain inverter ya, bahwa input harus jauh lebih besar, atau kita buat saja apa ini, tegangan puncak input harus jauh lebih besar dari tegangan puncak AC output. Inverter. Line to line. Oh, ini line to line. Tegangan puncak line to line. Ini bukan tantangan ya, ini memang ketetapan dalam desain. Nah, ini dan ini referensinya dari paper ini. Nah, ya. Sudah itu. Kemudian kapasitor yang digunakan sangat penting ya. Terlebih kalau ada fluktuasi dari DC, tegangan DC ya. Untuk kasus solar cell, maka harus dipastikan bahwa DC link voltage stabil. Oke, jadi kapasitor karakteristik ya, karakteristik kapasitor sangat penting untuk menstabilkan tegangan input, terutama pada aplikasi solar cell. Output panel ya, ini terserah nanti di apa, berfluktuasi terhadap intensitas cahaya matahari ya, sehingga
selain mutu kapasitor, ya, input tegangan DC link, ya, harus distabilkan, terutama pada saat terjadi switching, ya. Switching pada perangkat elektronika daya. Oh, kalimatnya udah jauh beda, ya. Nah, dan itu referensinya 32. Tadi yang terakhir sampai apa referensinya? H, H, H. Oke. Ada I. OJK udah K tadi, ya. Jadi ini L, 32 ini L. L, mana yang 32 saya nggak share, saya tunjuk, saya cari sendiri, saya copy yang dari sumber, ya. Sebentar, kok kemari. Mana sumbernya tadi? 32 saya ambil. Pak, itu kan nyuri referensi, Pak. Nggak capek-capek baca. Ya, ini termasuk mencuri referensi. Orang menyebutkan, kita kok main copy paste saja referensi. Ya, betul. Bapak Ibu kalau mau meningkatkan kualitas lagi, ya, ini L ini harus dibaca, referensi L ini dia. Referensi L sudah saya copy, ini dia. Harus dibaca, ya. Kalau dia mutunya terlalu jelek, ya, ini lagi pula ini tahun 2010, ya. 2010, ini lagi 2007. Kalau mutunya terlalu jelek, kita cari kandidat pengganti referensi ini, referensi 5 tahun terakhir. Contohnya lah, Greek Connected to State, oke. Oh, ini paper yang kita pakai, jangan diganti. Yang 32 ini, ya. DC to default, oke, kita akan ganti, dia berbicara tentang apa tadi? Switching perangkat LA. Oke. Ini kan bicara tentang kestabilan input inverter. Jadi mari kita cari referensi pengganti dengan mencari paper tentang kestabilan input inverter. Input voltage stability inverter. Ini ada ya kan? Tapi kita harus 2017 ya. Voltage stability in grid connected inverter with automatic volt watt and volt var. Ini bukan DC link-nya, kita butuh DC link-nya. Ya, karena bicara stability-nya tadi di DC link. Oke, kita tambahkan misalnya di ininya DC link. Oke, ini ya modeling stability of AC internal voltage in DC link control. Oh, inverternya tak ada ini. Ya, DC link stability control strategy for the grid. Nah, ini ya. Bagusnya sih Bapak Ibu, paper ini dibaca untuk meyakinkan bahwa memang dia bicara tentang kestabilan input voltage. Tapi ya, yang karena kita butuhkan ada informasi bahwa input voltage itu stabil, ini paper ini menunjukkan bahwa dia dianalisis kestabilannya, berarti itu penting. Maka saya ambil saja paper ini, ya. Kita balik lagi ke notepad. Mana notepad-nya lagi? Ya, jadi L ini L yang ini L. Mana yang saya ganti tadi? L ini ya. L ini karena papernya sudah terlalu lama, saya update dengan yang membahas yang sama ya, kestabilan. Dapat dah 2017. Oke, kita lanjut. Baru ini terakhir, ada lagi DC link kapasitas must be sufficient enough to decrease. Oke, ini lagi buat kapasitor pada DC link ya, harus mampu
menurunkan voltage ripple. Voltage ripple itu seperti gelombang dia. Jadi Bapak Ibu, voltage ripple itu kalau bagi yang ini belum apa, ini voltage DC-nya, ini DC-nya. Nah, yang namanya ripple itu dia ada gelombang, ya, gelombang. Misalnya begini, ada di atas levelnya, kemudian di sini ada juga yang di bawah levelnya, ada turun. Nah, ini ripple namanya. Tapi bentuk sinusoidal biasanya ripple-nya, ya. Jadi kapasitor pada sini harus mampu menurunkan voltage ripple agar kualitas, ya, output menjadi baik. Apakah kata-kata seperti ini perlu kita kutip dari referensi 33? Tergantung Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mau menganggap ini kalimatnya terlalu umum, ya, terlalu umum sudah jangan, ya. Jadi kalau apa sudah. Nah, sekarang komponen switching device-nya, ya. Komponen switching device. Lanjutkan silakan. Ya. Intinya kalau saya habiskan sampai sini saja, ya, hanya dalam kurun waktu sedikit ini, saya sudah dapat berapa kata ini. Belum masuk lagi apa pengembangan dari referensi. Dan saya sudah membuat 3 paragraf, ya, tentang solar, tentang inverter dengan hasil yang cukup lumayan, ya. Jadi ini akan saya share untuk Bapak Ibu cek, lihat kembali kok bisa seperti ini. Saya ulangi lagi, copy paste dari source-nya tadi. Sebentar ya. Mana tadi source-nya? Oh, ini. Apa Bapak Ibu bisa melakukan itu? Saya yakin bisa, ya. Saya yakin bisa. DC AC inverter control. Oh, bukan. Tapi banyak lagi nih dari referensi yang bagus ini. Banyak ternyata, bukan hanya ini saja, ya. Jadi banyak yang bisa diambil kemudian dikembangkan seperti yang sudah kita lakukan, ya. Saya kurangin. DC AC inverter. Nah, ini masih sedikit saja ini. Kalau dilengkapin habis sumber paper ini, kemudian ini apanya, original text. Saya kirim ke apa ini nanti? WA. Original text. Sumber papernya sebentar saya copy. Mohan atau Saistegan tadi? Saistegan, ya. Oh, yang Mohan tadi belum diganti, ya. Saistegan. Sebentar, Saistegan. Iya, Saistegan. Jadi yang 2007 tadi harusnya diganti, ya. Original text, source papernya ini, original textnya ini, kemudian hasil review ini sudah kita lakukan, review para phrasing, modifying, banyak yang sudah kita lakukan, dan extending, reviewing, para phrasing. Jadi kalau review Bapak Ibu, ini apanya ya, saya share lagi. Mohon maaf kalau terlalu cepat, supaya coverage-nya itu tidak lupa kita, ya. Kalau terlalu lama nanti jenuh, lupa. Jadi Bapak Ibu, ini sumbernya, ya, sumber papernya, ya, karena kita anggap bagus ada review tentang inverter. Kemudian bagian yang saya ambil ini tadi, ini original text, ya, original text dari paper tersebut, ya.
Kemudian saya lakukan reviewing, paraphrasing, modifying, dan extending ya. Jadi reviewing itu apa? Kalau kita mereview, kita mau buat tulisan review, kita hanya berdasarkan paper tersebut. Misalnya paper ini membicarakan tentang ini. Pada pendahuluan, paper ini menyebutkan definisinya bahwa inverter itu begini, begini, begini. Kemudian menyebutkan tipenya. Jadi bisa poin-poin sih, tipenya ini, dari paper ini diambil. Kemudian, ataupun tanda ini saja referensinya. Kemudian, jadi apa yang dilakukan kita simpulkan gitu. Jadi hasilnya dapat sedikit. Jadi tiap paragraf kalau bisa membahas tentang definisi ini, yang mengaitkan definisinya dengan ini, dan ini. Kemudian menjelaskan tipe inverter berdasarkan ini dan ini. Kalau ada referensinya itu buat. Jadi itu namanya mereview. Kita tidak mengubah apapun, kita hanya menyimpulkan dia poin ini dia. Nah, apakah review itu harus dilakukan menyeluruh di semua teks? Silakan kalau mau komplit, mau bagus. Tapi ada reviewer, kalau kita minta orang mereviewkan, dia hanya papernya tentang ini begini-begini dan jadi seperti abstrak. Ya, kadang orang pun copy paste saja abstrak, ya. Atau dia buat sendiri kemudian copy paste conclusion-nya, karena kadang conclusion-nya ada hasilnya apa. Itu review. Jadi review itu menjelaskan secara singkat apa yang dibuat, tapi informasinya kadang cukup detail. Nah, paraphrasing apa? Paraphrasing itu misalnya dia ini mengatakan, ya, DC link capacitance must be sufficient enough to decrease DC link voltage ripple in order to generate quality of output power. Kalau kita paraphrasing ya, kapasitor in DC link should be good enough to reduce ripple voltage within the output power. Atau input voltage should have less ripple voltage in order to get a good output inverter, misalnya kan. Itu mengubah kalimat yang digunakan. Misalnya kadang agak jauh juga, saya makan siang menggunakan sayur ini, dan sayur ini. Ya, kita bisa menggunakan kata-kata saya menikmati makan saya dengan menu yang lengkap. Nah, kan itu agak jauh, tapi ya memang kan dia pakai sayur ini, lauk ini, nah, menu lengkap ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang kita lakukan tadi modifying. Modifying misalnya sebetulnya tadi karena tahunnya saja. Kadang kita dapat paper ya bahwa curah hujan ya atau apa ya? Ya, curah hujan rata-rata di Indonesia sekian. Tapi itu paper itu kita ambil dari paper yang lama ternyata. Kita cari lagi di Google Scholar, ya, curah hujan rata-rata di Indonesia. Dapat ada sebuah paper. Paper tahun berapa? Oh, tahun sekian. Ternyata berubah datanya. Kita bisa ubah, update. Jadi datanya kita update, referensinya harus ganti. Nah, itu modifikasi. Jadi disebutkan bahwa intensitas cahaya di bumi rata-rata sekian. Papernya kita baca, oh tahun paper 2005. Ya, kita cari lagi average intensity, light intensity in the on Earth. Cari lagi di Google Scholar, oh ternyata ada paper 2018 terjadi penaikan, mungkin karena menipisnya ozon atau apa. Jadi kita ganti datanya, ganti referensinya. Extending, kan sudah saya contohkan di atas extending. Mendefinisikan ini saya tambahin untuk aplikasi ini, inverter
Untuk aplikasi ini, untuk aplikasi saya tambahkan, saya extend. Sehingga ketika dicek memang berbeda papernya. Papernya ini hasilnya ini berbeda. Ya, hasil reviewnya berbeda sama sumber. Kalau apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian referensinya pun berubah, ya. Jadi ini referensinya berubah. Jadi ini adalah hasil, ya. Hasilnya, ya. Hasilnya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terbiasa buat seperti ini adalah pekerjaan yang menyenangkan karena kita dalam membuat sebuah tulisan tak perlu berpikir lama, merenung apa kalimat yang mau buat cocoknya. Jadi kita pakai referensi karena kita bukan ahli, mungkin ada yang lebih ahli. Ya. Jadi hindari penulisan sebuah kalimat hanya berdasarkan argumentasi kita saja. Contohnya, perkembangan teknologi inverter sangat pesat yang digunakan dalam apa? Sangat pesat. Memang punya data kita seberapa lama perkembangan itu. Jangan. Jadi hindarkan kata-kata yang kita buat karang sendiri. Lihat dulu fakta yang orang lain bicara bagaimana. Oh, baru kita buat perubahan dari situ, ya. Karena ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ya bukannya Pak kan nggak murni dari kita idenya itu, iya memang betul. Cuma kita pertanyaannya kita cukup pintar nggak di situ? Memang kita ahli tidak di situ, ya. Jadi kalau kita merasa belum ahli ya jangan seperti itu. Nah, kecuali Bapak Ibu bikin karangan lepas bukan ilmiah. Jadi pengembangan pengetahuan pemikiran manusia itu dia seperti mempelebar jari-jari lingkaran. Misalnya titik ketika masuk SD, kemudian titiknya membesar ketika masuk SMP, SMA membesar lagi, kemudian waktu ambil S1 hanya di titik tertentu, diameternya menonjol, ambil S2 menonjol, S3 itu pun sambungan dari yang sebelumnya. Sedikit-sedikit saja. Sehingga kita membuat sebuah pernyataan ilmiah lebih baik berlandaskan pengetahuan yang terbaru, ya, terkini. Baru berdasarkan itu kita menambahkan lagi. Kalau kita tidak setuju, nah kita cari sumber lain, atau kalau kita masih berasumsi itu belum bisa, ya. Itulah yang harus kita teliti dulu. Jadi saya kira ini cukup untuk pendahuluan kuliah topik khusus yang berusaha membuat Bapak Ibu terbiasa melakukan yang barusan saya contohkan. Sampai di sini ada yang ditanya Bapak Ibu? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Itu maaf saya tanya yang agak dasar, Pak ya. Itu kalau kita nge-review suatu paper, itu pada intinya kita ini menghasilkan apa itu, Pak ya? Menghasilkan informasi apa yang kita sampaikan ke pembaca, Pak? Iya, Pak. Jadi kalau sebetulnya abstrak, Pak, abstrak itu hasil review paper. Jadi kita punya tulisan, abstraknya menyebutkan tentang apa tulisan itu, ya, tentang apa tulisan itu. Kemudian kalau ada lebih lagi, apa novelty-nya? Apa novelty-nya? Apa hal baru yang disampaikan tulisan itu? Kemudian bagaimana dia mengobservasi tulisan itu? Mengevaluasi metode yang diusulkan. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan siapa? Kemudian hasilnya bagaimana? Itu inti-intinya, Pak. Jadi mereview papernya tentang apa? Ya. Kemudian bagaimana dia, apa yang diusulkan? Ya. Misalnya paper ini menjelaskan tentang inverter yang digunakan pada solar cell. Ya. Kemudian paper ini mengusulkan ya penggunaan superkapasitor pada inverter misalnya ya, karena dianggap begini-begini. Untuk melihat perbaikan yang dihasilkan, paper ini menggunakan teknik simulasi menggunakan ini. Hasilnya dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan orang lain, atau misalnya paper ini membandingkan hasil
simulasi metode yang diusulkan dengan metode yang dilakukan oleh si anu, bele, atau yang sebelumnya. Hasilnya adalah terjadi begini. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sebetulnya itu, Pak. Jadi review itu singkat, ya. Tapi itu tergantung. Review itu digunakan untuk apa? Misalnya review itu untuk paper kita. Misalnya kita mau membandingkan nih apa yang sudah dilakukan orang-orang sebelumnya. Jadi kita buat review banyak-banyak, ya, A, B, C, D, E, ada 10 paper kita review. Kemudian dari hasil review tulisan kita ini, kita bikin kalimat baru untuk menyatukan mereka semua. Jadi itu juga termasuk review juga. Jadi kalau review misalnya Bapak dapat orang minta reviewkan paper, mau seberapa banyak yang dibutuhkan reviewnya, kan gitu. Kalau reviewnya hanya seperti abstrak tadi sedikit saja, ya bisa. Tapi kalau mau detail, nah ketika kita menyebutkan paper ini mendeskripsikan inverter yang digunakan pada solar cell. Beberapa inverter yang disinggung adalah inverter ini yang diusulkan oleh ini, inverter ini yang diusulkan ini. Kemudian paper ini mengusulkan perbaikan inverter melalui ini dengan cara ini. Ada lagi, misalnya peningkatan yang diusulkan itu didasarkan pada kenyataan bahwa ini begini. Nah, metode evaluasinya adalah begini dengan perangkat ini di mana diasumsikan bahwa ini begini dan hasilnya dibandingkan oleh metode ini. Jadi tergantung kebutuhan, lebih panjang mungkin berisi informasi lebih banyak, ya. Tapi ingat, bukan copy paste. Hapus sana, hapus ini. Jadi itu hasil review yang baik, mengcover apa yang disampaikan oleh paper yang direview. Silakan Bapak Ibu lagi, begitu Pak ya? Ada tanggapan Pak? Silakan. Ini Pak, misalnya kita membaca suatu paper ya. Jadi kita mau nge-review, kita untuk memahami isi pokok paper itu aja mungkin agak kelabakan Pak. Karena, jadi betul Pak. Jadi Bapak kan minta tadi inverter. Saya nggak begitu. Saya cuma yang membantu saya bisa memahami, saya tahu teori dasarnya. Jadi kalau kita suruh mereview sebuah mobil yang kita nggak kenal, ya kita tengok speknya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa mobil itu punya karburator, punya cc begini, ya kita mereview besaran-besaran itu. Nah, sekarang tujuan mereview hanya untuk mengetahui apa sih yang ditulis paper ini, atau kita tujuan mereview bagaimana cara kerja yang diusulkan, metode yang diusulkan. Nah, itu lain lagi. Kalau misalnya paper itu membahas tentang inverter yang menggunakan metode ini, kita mereview untuk paham, wah itu lebih detail. Kita harus singkirkan semua, langsung belajar serius, beberapa hari mungkin. Jadi mereview untuk menyampaikan apa yang dihasilkan paper tersebut, yang disampaikan paper tersebut, atau mereview untuk memahami apa yang dia buat. Jadi jangan silap dulu. Kalau kita mau memahami, jangan buang-buang waktu ya. Kira-kira bisa tidak lihat. Ketika kita bisa paham, kita mereview untuk bikin tesis kita supaya kita mau kontribusi di topik yang sama ini ya. Nah, sebelum sampai ke sana, tar dulu dia pakai simulator apa? Oh, pakai MATLAB. Pernah nggak kita pakai MATLAB? Nggak pernah. Aduh, belajar lagi. Ya. Pakai apa? Misalnya etap. Oh, aku pernah pakai etap. Kayaknya ini terlalu berat lah. Karena pakai MATLAB aku harus belajar lagi. Cari, yang pakai etap ini pakai etap. Inverternya ini dia, simulasinya pakai etap. Cari-cari dulu modul-modul yang ada. Oh, kayaknya bisa ini diadakan modulnya, atau skripnya saya tahu ini kayaknya. Oke, baru dalamin. Jadi kita nggak buang waktu sesuatu yang sulit kita realisasikan. Sesuatu yang sulit kita kuasai. Jadi begitu kita, ini ada dasar-dasarnya ya, untuk kita kuasai. Ya. Itu Pak. Sebentar ya, saya
Bagaimana Pak? Ya, contohnya cukup menarik Pak. Cuman kita jadi ini, mungkin jadi reverse ya kerjaan kita. Reverse engineering. Ya, betul Pak. Reverse artinya kita nggak bisa menentukan inti pembahasan dulu. Kita mencari ini dulu, medannya dulu, baru mencari intinya. Ya, toolsnya pun kalau bisa ditentukan, jangan sampai kita sia-sia. Ya, nanti ketika sudah mau direalisasikan, sudah dipelajari dari awal, ternyata aduh nggak bisa ini, MATLAB-nya harus beli, simulingnya, aduh. Nah, jadi harus ini ke belakang. Nah, misalnya down, top, cek, akhirnya oke. Nah, gitu. Ya, baik Pak. Bapak Ibu yang lain jadi pendengar yang mulia saja, yang budiman. Gak ada tanya-tanya? Siapa belum ada ditanya Pak. Nanti kalau ada kan. Jadi kalau ada lewat WA lah Pak ya. Jadi kita padakanlah kuliah hari ini ya. Kayaknya saya mau mancing sore ini. Oke Bapak Ibu bisa ya kita padakan saja ya. Baik Pak. Oke, silakan sekali lagi hidupkan lagi videonya karena tadi ada beberapa yang belum masuk, kita screenshot untuk ini.